Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas materi listrik statis ya, yaitu menentukan muatan yang tersimpan pada rangkaian pada kapasitor ya dalam suatu rangkaian. Soal ini saya ambil dari soal UN ya tahun 2014. Baik, sebelum saya mulai, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru atau saat saya live streaming untuk tutorial ya. Baik, saya mulai membahas soalnya. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Jadi ada rangkaian kapasitor ya. Besar yang ditanyakan adalah besarnya muatan pada kapasitor C5. Kapasitor C5 itu letaknya di sini. Jadi ada 5 kapasitor ya. Ini C1, C2, C3, C4, C5. Berarti yang di sini nih. Q-nya berapa? Nah, untuk mencari Q pada kapasitor C5, kita cari dulu muatan yang ada di seluruh rangkaian. Nah, yang pertama kita cari itu adalah kita mencari atau menentukan kapasitor pengganti untuk 5 kapasitor yang ada di rangkaian. Jadi kita tentukan dulu nih besar kapasitor penggantinya. Karena di sini kan ada 5 kapasitor ya. Nah, kita tentukan besar kapasitor penggantinya. Nah, cara gini. Kita lihat di sini 2 kapasitor di rangkaian seri, 2 kapasitor di rangkaian seri, kemudian keduanya atau 2 rangkaian seri ini di paralel. Baru kemudian di seri lagi dengan yang C1. Yang kita hitung pertama kali itu terserah kalian ya. Kalian mau hitung C3 dengan C2 dulu atau kalian hitung yang C4 dengan C5 karena dua-duanya sama di rangkai seri. Saya hitung yang bagian atas ya. C2 dengan C3, 6 dengan 3 karena di rangkai seri. Nah, kalian langsung aja nih cara cepatnya gini, cari KPK 6 dengan 3. KPK nya itu 6 bagi 6 1 ditambah 6 bagi 3 2, berarti nanti 6 per 3 atau sama dengan 2 farad. Ini untuk rangkaian seri yang di atas ya. Sekarang kita cari rangkaian seri yang di bawah. 12 dengan 6 sama ya, kita cari KPK nya 6 dengan 12 itu KPK nya 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 2, berarti nanti 12 per 3 atau sama dengan 4 farad. Nah, kalau saya gambarkan bentuk sederhananya ya, nanti bentuk sederhananya rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, yang atas itu adalah C hasil seri dari C2 dengan C3. Ini besarnya 2 farad. Yang bawah itu C hasil serinya C4 dan C5. Yang ini 4 farad. Yang ini 6 farad ya. Nah, langkah selanjutnya kalian kalian paralel ya. Ini paralel ya. Ini di kalian paralelkan kapasitor yang hasil seri
yang di atas dengan yang di bawah, kalian paralelkan. Nanti hasil paralelnya itu adalah kita tambahkan 2 ditambah 4. Ya, sama dengan 6 farad. Jadi nanti hasilnya adalah 6 farad. Nah, kalau saya gambarkan rangkaian kapasitor yang lebih sederhananya lagi, nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, yang ini adalah hasil dari paralelnya dua kapasitor ini ya. Itu tadi adalah 6 farad. Yang ini 6 farad. Nah, setelah ini kita serikan nih dua kapasitor ini ya. Nah, kita serikan. Nah, karena besarnya sama-sama 6 farad, kalian langsung aja nih. 6 farad kita bagi dengan jumlahnya. Kapasitornya kan ada 2 nih. Kita bagi dengan 2. Jadi karena besarnya sama, yaitu 6, langsung kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3 farad. Nah, ketemu. Ini adalah C totalnya nih. Untuk kelima kapasitor. Langkah yang kedua, itu adalah menentukan muatan total yang tersimpan pada seluruh kapasitor. Jadi muatan total yang tersimpan pada seluruh kapasitor ini berapa? Nah, kita hitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan C. C-nya ini adalah C totalnya ya, yang hasil dari kelima kapasitor ini dikali dengan V. V-nya nanti menggunakan yang 12 volt. Kita masukkan. C-nya tadi adalah 3 ya. 3 dikali 12 sama dengan 36 kolom. Nah, C totalnya adalah 36 kolom. Nah, sekarang kita lihat. Kita balik lagi ke rangkaian yang paling sederhana ya. Rangkaian terakhir yang saya gambarkan yang paling sederhananya tadi. Yang ini ya. Nah, 6 dengan 6 yang hasil totalnya dari 4 kapasitor ini, itu dirangkai seri. Karena dirangkai seri, berarti nanti besar muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor itu sama dengan Q totalnya. Itu berapa? Berarti Q-nya di sini 36 kolom, yang di sini juga Q-nya sama dengan 36 kolom. Ya, paham ya? Jadi kalau kapasitor dirangkai seri, maka jumlah muatannya sama. Nanti di sini 36 kolom, di sini juga 36 kolom. Nah, setelah itu kita ke rangkaian yang berikutnya. Kita uraikan lagi C paralelnya yang ini kita uraikan menjadi dua kapasitor ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan sebenarnya paralel dari seri yang atas dengan seri yang bawah. Nah, kalau dua kapasitor dirangkai seri, dirangkai paralel, maka nanti untuk mencari muatannya kita masukkan ke Q-nya itu C dikali V. Ya. Nah, V-nya berapa? Kita lihat, V-nya di sini kan 12 volt. Ya. Nah, tadi kan di sini 6 volt, di sini 6 farad, di sini 6 farad kan. Artinya nanti beda tegangannya sama deh. Karena 12 volt berarti di sini 6 volt, di sini juga 6 volt. Sehingga nanti kalau kita isikan ya, kita cari yang di Q sini. Misalkan ini misalkan Q1, yang ini Q2. Kita cari di Q2-nya. Q2-nya berarti C-nya itu C totalnya ya. Yang kita cari itu C. Yang kita pakai C total dari seri C4 dan C5. Tadi 4 ya. 4 dikali dengan 6. Sama dengan 24 kolom. Nah, kemudian ketemu ini adalah yang tersimpan di kapasitor hasil seri C4 dan C5. Nah, kita lihat C yang ini ya, itu kan hasil seri dari C4 dan C5 kan. Nah, C4 dan C5 itu dirangkai seri. Artinya apa? Artinya
jumlah muatan pada C4. Jadi Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q totalnya. Q totalnya tadi berapa? Nah, Q totalnya tadi yang ini nih, 24 kolom. Berarti karena yang ditanyakan adalah besar muatan pada C5, berarti Q5-nya itu sama dengan 24 kolom. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan dari saya. Semoga kalian paham. Dan jika ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan melalui kolom komentar atau kalian langsung kirimkan ke nomor WA saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.